Kenalkan, nama saya Ervani dari kelas 10 IPS 5. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang Kerajaan Mataram kuno. Kerajaan Mataram kuno adalah kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang berdiri pada awal abad ke-8 Masehi. Kerajaan ini sering juga disebut sebagai Kerajaan Mataram Hindu untuk membedakannya dengan Kerajaan Mataram Islam yang berdiri pada abad ke-16 Masehi. Lokasi Kerajaan Mataram kuno. Lokasinya di bagian Jawa, ada di bagian tengah Pulau Jawa atau Jawa Tengah saat ini. Pusat dari Kerajaan Mataram kuno disebut dengan nama Bumi Mataram. Wilayah Kerajaan Mataram kuno dikelilingi oleh banyak gunung-gunung dan pegunungan seperti Gunung Sindoro, Gunung Sumbing, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Merapi, Gunung Merbabu, Gunung Lawu, dan Pegunungan Sewu. Selain itu, ada banyak sungai yang mengalir di wilayah Kerajaan Mataram kuno, seperti Sungai Progo, Sungai Elo, Sungai Bogowonto, dan Sungai Bengawan Solo. Perpaduan geografis ini membuat wilayah Mataram kuno menjadi sangat subur. Sumber sejarah Kerajaan Mataram kuno yaitu 1. Prasasti Canggal, 2. Prasasti Kalasan, 3. Prasasti Kura, 4. Prasasti Manyasi. Perkenalkan, nama saya Risma Lestari dari kelas 10 IPS 5. Raja-raja Kerajaan Mataram kuno periode Jawa Tengah. 1. Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya pada tahun 723 sampai 760 Masehi. 2. Rakai Panangkaran pada tahun 760 sampai 780 Masehi. 3. Rakai Panunggalan alias Dharanindra pada 780 sampai 800 Masehi. Rakai Warak alias Samarangwira pada tahun 800 sampai 820 Masehi. 5. Rakai Garung alias Samaratungga pada tahun 820 sampai 840 Masehi. 6. Rakai Pikatan dan Maharatu Prodawardhani pada tahun 840 sampai 858 Masehi. 7. Rakai Kayuwani alias Dyah Lokapala pada tahun 856 sampai 882 Masehi. 8. Rakai Watuhumalang pada tahun 882 sampai 899 Masehi. 9. Rakai Watukara Dyah Balitung pada tahun 898 sampai 915 Masehi. 10. MPU Daksa pada tahun 915 sampai 919 Masehi. 11. Rakai Layang Dyah Tulodong pada tahun 919 sampai 924 Masehi. 12. Rakai Sumbadia Wawa pada tahun 924 Masehi. Periode Jawa Timur. 13. Rakai Hinusri Isana alias MPU Sindok pada tahun 929 sampai 947 Masehi. 14. Sri Lokapala dan Ratu Sri Isana Tunggawijaya sejak 947 Masehi. Makutawang Sawardana hingga 985 Masehi. Dharma Wangsadana Teguh pada tahun 985 sampai 1007 Masehi. Kehidupan politik Kerajaan Mataram kuno. 1. Sesudah Penangkaran meninggal, Kerajaan Mataram kuno terpecah menjadi Kerajaan Mataram kuno bercorak Hindu meliputi Jawa Tengah bagian utara di bagian pemerintahan dinasti Sanjaya, Raja Rahayana, Panunggalan, Warak, Garung, dan Pikatan. Kerajaan Mataram yang bercorak Buddha meliputi Jawa Tengah bagian selatan di bawah pemerintahan dinasti Shailendra, rajanya antara lain Indra. 2. Kerajaan Mataram kuno dipersatukan kembali dengan perkawinan politik Rakai Pikatan dari dinasti Sanjaya dengan Prodawardhani dari keluarga Shailendra. 3. Raja terbesar di Kerajaan Mataram kuno adalah Raja Balitung. Dengan Raja Balitung, Kerajaan Mataram kuno mencapai masa kejayaannya. Dia banyak membangun candi dan prasasti.
Contohnya, Kompleks Candi Prambanan, Daksa, Tulodang, dan Wawa. Selain itu, prasasti meninggalan Kerajaan Mataram kuno yakni Prasasti Canggal, Kalasan, Kelura, Karangtengah, Balitung atau Kudu, dan Sujomarjo Batang. 4. MPU Sendok memindahkan pusat pemerintahan Kerajaan Mataram kuno ke Jawa Timur. Karena serangan Kerajaan Sriwijaya yang pemerintah Bala Putradewa, selain itu karena seringnya Gunung Merapi meletus turut mendorong perpindahan ini. Perkenalkan, nama saya Meli Wijaya, saya dari kelas 10 IPS 5. Kehidupan agama. Kehidupan agama Mataram kuno, mulanya kehidupan agama Mataram kuno didominasi oleh agama Hindu, yakni Siwa. Namun setelah Raja Sanjaya wafat, ia digantikan oleh putranya bernama Rakai Panangkaran. Raja Panangkaran mendukung adanya perkembangan agama Buddha di kerajaan ini. Dalam prasasti Kalasan, ia memberikan hadiah tanah dan memerintahkan untuk membangun candi untuk Dewi Tara dan sebuah biara untuk para pendeta agama Buddha. Tanah dan bangunan tersebut terletak di Kalasan. Prasasti Kalasan juga menerangkan bahwa Raja Panangkaran disebut dengan nama Syairendra Sri Mahapraja Dia Pancapana Rakai Panangkaran. Raja Panangkaran kemudian memindahkan pusat pemerintahannya ke arah timur karena kerajaannya yang sebelumnya menguasai kawasan tersebut. Kemudian Raja Panangkaran wafat, sempat terjadi perpecahan antara keluarga yang masih menganut agama Hindu dan sebagian menganut agama Buddha. Namun perpecahan tersebut tidak berlangsung lama. Dan di Kerajaan Mataram kuno, penganut agama Hindu dan penganut agama Buddha hidup rukun.